Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam monolog sederhana kanal Hikmatologi. Mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdaskan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu menjunjung tinggi dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, keniscayaan bagi insan pertiwi. Pemirsa, serial kedua dari Hikmatokrasi. Mengapa harus dilahirkan Hikmatokrasi? Lagi-lagi berangkat dari peradaban insan Indonesia tercinta yang didahului dengan ragam kerajaan-kerajaan kecil hingga besar di Nusantara, di mana hikmat telah diterapkan dengan arif, diterapkan dengan bijak dan adil. Tentu saja karena syahwat tahta atau kuasa dalam keseharian senantiasa mengintai manusia, termasuk di dalamnya syahwat terhadap harta benda. Maka hikmat dari Tuhan yang mestinya secara ideal diterapkan dengan adil dan bijaksana, terkadang mengalami sandungan yang boleh jadi diperhitungkan manusia, tapi boleh jadi tak diperhitungkan oleh manusia. Hikmatokrasi hadir, salah satunya adalah untuk mengevaluasi demokrasi yang telah lama sekali bercokol di muka bumi ini. Bahkan seolah demokrasi adalah agama politik yang sangat sakral di dunia. Mengapa disebut agama politik yang sangat sakral? Karena polisi dunia yang menamakan diri bangsa Amerika, ketika dirasa ada suatu pemimpin yang tidak demokratis menurut penilaiannya, maka dengan 1001 alasan invasi pun dilakukan. Tidak salah ketika Plato, sang legend yang mencetuskan gagasan demokrasi itu sendiri, mengatakan bahwa kelemahan pokok dari demokrasi adalah kebebasan yang nyaris tidak ada batasnya, yang nyaris tidak beretika. Pemirsa, sangat meluber data ketika kita mencoba mengevaluasi penerapan demokrasi yang di dalam syair kami saya sebut dengan demokratisme. Jadi seolah manusia menyembah massa karena partai politik berbasis massa, dan tidak jarang kebenaran diukur dari banyaknya fraksi yang memberikan dukungan. Inilah yang oleh Alkitab disindir atau diabadikan. Hikmat manusia seringkali cenderung celaka. Karena itu berpeganglah pada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan
jika dilacak di dalam Al-Quran juga, maka diteladankan oleh para nabi dan rasul. Karena banyaknya nabi dan rasul yang tidak kurang dari 224.000 nabi dan rasul, untuk menunjuk pada banyaknya, tak terhitungnya nabi dan rasul, karena setiap ruas dunia senantiasa ada pemimpinnya. Maka Karen Armstrong sangat bijak ketika memberikan tafsir jumlah nabi dan rasul adalah tak terhingga. Pemirsa, marilah kita evaluasi demokrasi yang berdasarkan pada pilar penyanggah partai politik berbasis massa. Yang pertama, kita senantiasa disuguhi dengan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jika kita berhenti di sini, maka kita kehilangan kesejatian diri bangsa ini, bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan tidak saja di hadapan manusia yang diwakili oleh majelis atau institusi, namun juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi demokrasi telah mendistorsi wilayah dasar negara atau ideologi bangsa Pancasila itu sendiri. Menempelkan kata Pancasila dalam demokrasi, kami anggap tidak menyelesaikan masalah. Karena jika kita ambil kasus Indonesia, yang pertama Indonesia didirikan tanpa partai dalam tanda petik. Maknanya bahwa partai itu bukan menjadi satu-satunya pendiri Republik Indonesia ini. Bahkan utusan-utusan daerah lah yang menjadi penentu, tokoh-tokoh nasional lah yang menjadi penentu berdirinya Republik Indonesia. Karena itu, kita juga bisa melihat bahwa ketika demokrasi diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan ruh Undang-Undang Dasar 1945, di mana antara lain Profesor Mr. Muhammad Yamin, kemudian Supomo, Soekarno, masing-masing mengendaki ada ciri tersendiri ketika Indonesia didirikan. Dan berhasil founding fathers itu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu Indonesia bukan demokrasi barat, Indonesia bukan khilafah, tegas Muhammad Yamin. Nah, pertalian dengan itu, kita menyaksikan bahwa adegan pemilu sejak 1955 sampai era kesejahteraan ini, Indonesia senantiasa dipertarungkan atau diperebutkan tahta kepresidenan itu dengan massa. Termasuk di dalamnya meskipun Soeharto pernah menyederhanakan hanya 3 partai politik. Tetapi 3 partai politik kami anggap terlalu sederhana.
karena tidak bisa memadai utusan-utusan yang berbeda. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dampak dari pelaksanaan pemilu yang berbasis partai politik massa lebih mencontoh pada peradaban demokrasi barat, maka rakyat menjadi rebutan di antara konglomerat yang menjadi politikus. Ketika rakyat menjadi rebutan, maka justru rakyat lalai pada kesejatian dirinya. Karena untuk memberikan dukungan pada partai tertentu, maka kucuran uang receh dan sembako menjadi pemandangan keseharian ketika pemilihan umum tiba. Apapun kedoknya, bakti sosial, dan yang lainnya. Namun lagi-lagi justru menciderai kedaulatan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Rakyat kehilangan jati dirinya karena tidak malu untuk menengadah demi tahta orang-orang yang memiliki harta. Kemudian rakyat juga dibuat tidak punya rasa malu. Tanpa bekerja, menerima upeti dari orang-orang yang bergelimang harta. Mobilisasi semacam ini sungguh menjadi pemandangan sehari-hari ketika pemilihan umum ala demokrasi barat dilaksanakan tidak saja di Indonesia tapi di seluruh negeri. Kebenaran yang terakhir, kebenaran diukur oleh massa. Karena itu tidak jarang ketika suara mayoritas ada di kursi tahta, maka yang lain, yang minoritas, yang tidak ikut dalam kue kekuasaan itu akan tersingkir dengan sendirinya. Inilah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat manusia, bukan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jauh sebelum diresmikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tokoh-tokoh yang berpidato dan yang menyampaikan pendapatnya dalam persidangan BPUPKI sudah wanti-wanti agar kita sekali lagi tidak menerapkan demokrasi barat. Kemudian di antara kebenaran masa ini juga kita bisa melihat konflik horizontal ketika pemilu sangat nyata. Tidak jarang korban nyawa, tidak jarang korban fasilitas umum, dan yang sangat memprihatinkan ketika perhelatan kampanye
dilakukan karena kebenaran masa, maka saling menista satu dengan yang lainnya, seolah adalah peradaban tertinggi dari demokrasi masa itu. Dan sekarang kita sangat merasakan bahwa demokrasi ala barat masuk ke relung seluruh wilayah pemikiran anak bangsa ini. Sehingga ada pendeta dengan ulama, pendeta dengan pendeta, ulama dengan ulama, rohaniawan dengan rohaniawan, dan seterusnya yang saling menista. Padahal di dalam Bhinneka Tunggal Ika seharusnya keseharian kita adalah keseharian yang beradab, berperadaban, menjunjung etika. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kami memakai simbol Universitas Brawijaya Malang karena kami alumni dari program pasca sarjana. Kemudian lahirnya hikmatokrasi justru ketika kami diberikan kesempatan untuk mengabdi di Universitas Brawijaya. Tidak atas nama Universitas Brawijaya, tetapi kami sebagai alumni Universitas Brawijaya menjunjung tinggi kesempatan yang diberikan kepada kami, antara lain semoga bangunan hikmatokrasi bisa berdampingan dengan demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.